Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gunawan Adiatma dengan NIM 200304042 dari kelas Agribisnis 1, Program Studi Agribisnis Universitas Sumatera Utara. Ingin menjelaskan apa itu komunikasi massa, serta efeknya dan contoh-contohnya. Komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu mass communication atau mass media communication. Komunikasi massa dapat dijelaskan dari dua cara pandang yang berbeda, yakni bagaimana orang memproduksi pesan dan menyebarkannya melalui media di satu pihak, dan bagaimana orang mencari serta menggunakan pesan-pesan tersebut di pihak lainnya. Secara sederhana, komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui media massa. Faktor media massa sangat dominan dalam studi komunikasi massa. Pengkajian komunikasi massa banyak dipengaruhi oleh dinamika media massanya dan penggunaannya. Perkembangan media massa sendiri banyak dikaitkan dengan sejumlah faktor yang melingkupinya. Secara umum, penggunaan media massa di samping untuk menjalankan fungsi utamanya seperti memberi informasi dan hiburan juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keputusan, misalnya sebagai media dakwah. Namun komunikasi massa dapat memberikan efek positif serta efek negatif tergantung terhadap seseorang itu sendiri. 3 efek dalam komunikasi massa tersebut adalah, yang pertama adalah efek kognitif. Efek kognitif adalah akibat yang muncul pada diri seseorang yang terkena terpaan dari media. Efek ini bersifat informasi bagi seseorang karena dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak jelas jadi semakin jelas, serta yang dari ragu akan semakin yakin. Hal ini membuat seseorang mendapatkan sebuah persepsi atau informasi mengenai orang, benda, peristiwa, ataupun kejadian yang telah terjadi di dunia ini melalui media. Contoh efek kognitif adalah, pertama, saya mendapatkan berita tentang bahayanya virus corona di beberapa media seperti televisi ataupun YouTube. Membuat saya bertanya-tanya, apa sih virus corona itu? Bagaimana cara virus itu masuk ke Indonesia? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang berasal dari Cina di provinsi Wuhan. Dan virus ini dapat menyebar melalui partikel cairan kecil ketika seseorang batuk, bersin, ataupun berbicara. Kasus pertama yang terjadi di tanah air kita yaitu menimpa 2 orang warga Depok yang merupakan seorang ibu yang berumur 64 tahun dan seorang putrinya yang berumur 31 tahun yang telah kontak fisik dengan warga negara asing, yaitu warga negara Jepang yang telah berkunjung ke Indonesia. Setelah saya menonton televisi, maka saya jadi lebih tahu apa itu virus corona dan bagaimana cara virus itu masuk ke Indonesia. Yang kedua, ada efek afektif, yaitu yang dimana tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Karena tujuan dari komunikasi massa itu tidak hanya untuk memberitahuan kepada khalayak atau seseorang agar menjadi tahu terhadap sesuatu aja, melainkan pada efek ini sudah menuju pada aspek emosional maupun perasaan khalayak atau seseorang. Misalnya merasakan kecemasan, sedih, senang, gembira, rasa ingin tahu, marah, dan sebagainya. Maka dari itu, pengaruh terpaan pemberitaan dalam media massa berpengaruh dalam efek ini. Contoh efek afektif adalah saya menjadi tambah penasaran dengan virus tersebut sehingga mencari lebih dalam tentang virus corona tersebut melalui YouTube atau
media-media yang lainnya, dan mengetahui tentang bahaya COVID ini dan bagaimana cara menghindarinya. Bahaya COVID menurut berita adalah gagalnya pernapasan akut, penyakit pneumonia, sesak napas, demam yang tinggi, hilangnya indera penciuman, hingga dapat menyebabkan kematian. Virus ini dapat kita cegah dengan melakukan cara yang pertama, pakai masker jika ingin keluar rumah. Yang kedua, cuci tangan setiap saat. Yang ketiga, selalu membawa hand sanitizer. Yang keempat, menjaga jarak atau social distancing. Terakhir, ada efek behavioral, merupakan akibat yang timbul dari diri seseorang dalam bentuk perilaku, tindakan, ataupun kegiatan. Contoh efek ini adalah saya lebih berwaspada terhadap orang-orang di sekitar saya dan sering melakukan cuci tangan pakai sabun, membawa hand sanitizer jika keluar rumah, memakai masker kemana-mana, dan menghindari kerumunan serta jaga jarak terhadap seseorang. Sekianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi komunikasi massa serta efek dan contohnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.